Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa qaddihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nassal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim مولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى وأما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa di pagi ini di hari-hari yang insya Allah di bulan Sa'ban ini menjelang Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Tentu kita menjadi satu kenikmatan terus membekali diri kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua kepada Ramadan, bulan yang begitu kita nanti, bulan yang disana penuh maghfirah, bulan ampunan, bulan turunnya Al-Quran, dan sebuah kenikmatan bersama di pagi ini oleh guru kita Ustaz Rahman Salim yang insyaAllah akan membahas seputar manajemen ibadah Ramadan. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang insya Allah akan meraih atau mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita sama-sama sebelum masuk kajian tentu mari sama-sama kita doakan mobil khusus para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan, khusus untuk guru kita Ustaz Fahmi Salim, jazakallahu taala, yang secara rutin di setiap Selasa bimbing kita ya untuk memahami tentang bagaimana agama ini sebagai penyelamat, bagaimana agama menjadi eh, penopang kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di dunia ini tentu. Dan Alhamdulillah dengan bimbingan para guru kita lah kita tentu mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu doa untuk para sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah juga limpahkan kesehatan, keberkahan untuk para sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita semua dan juga berkahi kehidupan kita. Dan walaupun ada yang sedang sakit, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan bagi yang sedang ada kesulitan pun Allah segera beri jalan keluar terbaik. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, Alhamdulillah Ustaz Fahmi Salim juga sudah sejak awal ya sudah hadir di majlis ini. Insya Allah tabarakallah, eh, di pagi ini sama-sama kita siapkan untuk menerima satu pelajaran penting, bagaimana melakukan manajemen ibadah Ramadan. Karena Ramadan di sana ada banyak kumpulan ibadah yang begitu kita lakukan, pahala yang berlipat, kemudian tentu puncaknya adalah ketika Lailatul Qadar kita bisa meraih ibadah yang lebih baik dari 1.000 bulan, dan Lailatul Qadar menjadi uh, sebagai puncak ya ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan, tentu bukan hanya puasa, dan ada juga qiraatul Quran, tilawah, tadarus Quran, sedekah, dan banyak hal kegiatan lain, ada qiyamul lail. Dan jangan sampai kita termasuk yang disabdakan Nabi, tidak ada yang mendapatkan puasanya kecuali hanya kelelahan, kelaparan gitu ya. Eh, Juga tidak ada yang mendapatkan qiyamnya kecuali hanya kelelahan. Mudah-mudahan ampunan Allah lah Subhanahu wa taala dari Allah itu yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi izin Pak Khalis, ini saya pagi ini jam 7 itu ada tapping ya. Ini lupa nggak ngasih tahu nih. Tapping untuk acara Ramadan itu di Mako hari ini di Cilandak. Jadi saya mungkin mengantar aja karena jam 6 harus berangkat kan macet ya. Baik, baik Ustaz. Nah, Baik, kita mulai aja langsung. Tafadhal masyhur Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita dapat bersilaturahim kembali ya dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat kesehatan ini dapat kita syukuri dengan semestinya dan mudah-mudahan menjadi sebab ya ketika kita mensyukuri nikmat itu kita artinya apa? Cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ibadah. Ya, Allah nggak minta kita bayar ganti rugi. Ya, Allah nggak minta kita apa namanya bayar ongkos. Coba kalau kita bernapas, ya itu oksigen berapa harganya? Mesti kita bayar tabung sehari. Ya, kalau kita nggak bisa kentut, itu berapa operasi yang mesti kita bayar? Ya, alhamdulillah kalau kita juga nggak bisa apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas ya yang kita apa namanya yang dituntut kepada kita ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan menggunakannya di jalan yang benar, jalan yang hak. Nah, Ramadan ini memberikan kepada kita selain daripada sebuah kesempatan ya untuk merenovasi, merestorasi jiwa kita, ya, juga untuk melakukan eh, spiritual reset, ya. Jadi eh, apa itu spiritual reset? Ini artinya kita sedang mengatur ulang ya, men-setting ulang, mereset spiritual kita, ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang jarang apa namanya yang bahkan mungkin tidak diberikan kepada hamba-hamba selain orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama. Eh, dalam satu riwayat ya, ini kemarin kan saya sampaikan 6 tujuan utama ya. Tujuan utama kita beribadah Ramadan ini kan ada 6. Satu, pembentukan karakter takwa. Yang kedua, penguatan visi misi Quran dalam kehidupan. 3, melatih kesabaran. 4, melatih kedisiplinan. 5 adalah kepedulian sosial. Dan keenam, memakmurkan usia dengan visi ibadah. Ini sebenarnya adalah spiritual reset. Ya, kalau mau disederhanakan, kalau mau dikerucutkan. 6 hal ini yang menjadi tujuan utama Ramadan adalah inti daripada kehidupan kita. Ya, maka keenam misi utama atau tujuan utama kita melakukan ibadah Ramadan ini tujuannya adalah untuk meriset spiritual kita, ya. Terutama, nah ini manajemen diri. Jangan apa memakmurkan usia dengan visi ibadah. Coba teman-teman mungkin pernah mendengar ya riwayat ya. Turunnya surat Al-Qadar itu, in anzalnahu fi lailatul qadar itu kan karena Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril tentang umat-umat terdahulu.
ya, bagaimana seorang nabi Bani Israel misalnya, Nabi Syamun. Syamun itu kalau dalam bahasa Hebrewnya itu Samson ya. Itu dia punya tubuh kekar, kuat ya. Kerjanya itu malamnya ibadah, sholat ya. Siang harinya itu apa aktivitasnya itu adalah berjihad. Coba bayangkan. Jihad apa jihad fisik ya, jihad perang melawan musuh gitu. Malamnya ibadah. Nabi itu kagum-kagum, terkagum-kagum ya. Aduh, bukan kagum ngeliatin apa ya, ngeliatin tubuhnya, fisiknya yang berotot, ya kan? Kalau zaman sekarang kan begitu. Enggak, jadi kagumnya itu bukan karena melihat apa kebugaran fisiknya, ya. Tapi kagum itu melihat Nabi itu memikirkan, gimana orang punya kualitas ibadah semantap ini, sehebat ini. Malam harinya dihabiskan untuk takarrub, untuk ibadah, sholat, zikir. Siang harinya digunakan semuanya untuk apa? Ya, untuk berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Nah, beliau sampai bertanya-tanya, mungkin nggak umatku ini bisa seperti ini? Gitu. Dengan waktu yang singkat, kan umur umatnya Nabi Muhammad itu kan cuma 60-70 tahun. Ya kan? Nah, apakah bisa gitu ya mendapatkan kemuliaan, ya, keberkahan waktu dengan ibadah seperti itu gitu kan. Nah, disitulah turun Allah memberikan apa namanya petunjuk kepada Nabi bahwa mungkin ya bagi seorang hamba yang memanfaatkan waktunya dengan baik, dia beribadah di bulan Ramadan, ya, dia mendapatkan satu kemuliaan Lailatul Qadar, itu pahalanya ibadah itu bisa lebih baik daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kalau dihitung ya 83 tahun lebih. Ya, 1 tahun kan 12 bulan. Nah, tinggal dikali aja. 12 kali 80 sekian tahun. Ya, itu jadi sama kualitasnya. Nah, umur-umur kita kan segitu, nggak lebih. Nah, kalau tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, nah itu kan luar biasa. Nah, maka itu di sini pentingnya kita manajemen ibadah itu. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, eh, kenapa ibadah itu perlu manajemen? Nah, di dalam bulan Ramadan ini, ya, itu ada dua hal yang mesti kita manage. Ya, satu manajemen pahala, manajemen ibadah, yang kedua manajemen dosa. Ya, jadi ibadah puasa itu kan terdiri dari dua unsur utama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya kan? Inilah takwa kan begitu. Melaksanakan perintah, ya perintah puasa yang kita lakukan. Tapi sekaligus ketika melaksanakan perintah Allah itu, kita mencegah diri kita, menahan diri kita dari apa? Dari apa yang dilarang selama puasa, makan, minum, hubungan suami istri kan gitu. Termasuk dosa-dosa ya kita jauhi, bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga apa? Ya gibah, ya ngomongin orang, ya berkata-kata dusta, ya eh, menipu orang itu harus dihindari. Semua apa yang dilarang oleh Allah harus kita hindari. Ya, jadi inilah yang disebut dengan manajemen dosa. So apa? Ya, Ramadan itu mengajarkan kita untuk apa? Meminimalisir waktu kita untuk berbuat dosa. Nah, so apa? Manusia ini kan, hamba ini selalu tidak lepas dari dosa. Ya, ya, dosa itu akan memberatkan kehidupan kita. Ya, maka sebisa mungkin dihindari. Ya, Nah,
Jangan kebanyakan dosa lah, kira-kira begitu. Ya berdosa wajar. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, kecuali Nabi dan Rasul itu maksum. Selainnya, ya berdosa. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tapi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Berapa? Ada 7. Syirik kepada Allah. Itu dosa besar. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari syirik. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Nah, ini dosa besar. Itu di bawah syirik. Yang ketiga, eh, mencuri. 4, berzina. Ya. 5, minum khamar. Ya kan? Apalagi itu. Berzina, mencuri, minum khamar, nuduh orang lain berbuat zina juga sama. Ya, itu juga dosa besar. Ya. Nah, ini asabul mubiqat. 7 hal yang dapat menghancurkan dan membinasakan manusia. Nah, mudah-mudahan kita dijaga, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa besar ini. Tapi yang dosa-dosa kecil, nah ini pasti ada. Ya, hampir tiap hari, hampir tiap waktu. Ya, sadar atau nggak sadar. Nah, makanya kita selalu apa banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, ibadah puasa itu otomatis tuh ada manajemen ibadah. Ya, manajemen ibadah ini apa? Ya kita buat jadwal hariannya. Ya, jadi jadwal harian Ramadan ini jangan hanya yang ibadah saja, tapi ada juga manajemen dosanya. Ya, jadwal harian Ramadan, ya hari ini tanggal sekian itu 1 juz Al-Quran sudah dibaca apa belum? Sedekah hariannya sudah dilakukan apa belum? Tarawih berjamaahnya udah dilakukan apa belum? Ya kan? Qiyamul lailnya mau ditambah tahajud terus ya sebelum atau sesudah sahur sedikit itu sudah dilakukan apa belum? Kajian ilmunya sudah dilakukan apa belum? Ya. Kemudian iftar berjamaah atau memberi makan ya. Taftir itu memberi makan. Memberi makanan orang berbuka puasa. Nah, itu kita jadwal kita. Mulai dari sekarang ini sudah harus ada jadwalnya. Nganterin makanan ke masjid, ngirim ngirim air ke masjid ya, buat orang buka puasa. Ya, mulai siap-siap kita beli kurma buat orang buka puasa. Ya, ini yang bagi yang punya kelebihan harta, ayo manfaatkan ini sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Kita dapat surplus pahala, surplus ibadah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, nanti 10 malam terakhir itikaf, jangan lupa usahakan. Nah, hukum itikaf bagaimana? Apakah mesti tinggal 24 jam di masjid? Nah, ini kan juga terkendala kita ini kalau masih ada jam kantor, ya. Kemudian apalagi kalau udah masuk H-2, ya, Lebaran, itu orang pada cuti, pada mudik. Nah, itu juga pasti kita nggak bisa tuh itikaf. Nah, maka itu ada hukum-hukumnya ya menurut ulama mazhab itu kan ada beberapa keringanan ya. Yang sebenarnya itikaf itu filenya sudah saya kirim ya. Silakan dibaca tentang fikih puasa itu dan itikaf. Kemudian juga di ujung zakat fitrah. Jangan lupa ya. Kalau mau sekalian ngeluarin zakat malnya, ahlan wa sahlan, boleh. Insya Allah ya. Dan yang terakhir dipungkasi ditutup dengan apa? Nah, sholat hari raya, jangan lupa. Serta silaturahim Idul Fitri. Nah, silaturahim Idul Fitri ini banyak jebakannya. Apa jebakannya? Ketemu orang, ya, cipiki, bercanda, ya, gosip, nah itu. Lebaran gosipin orang. Ya, saudara, ya, ada ponakan belum nikah diomongin.
ya ada saudara udah nikah, belum punya anak, diomongin, apa aja diomongin, ya kagak ada kerjaan emang manusia ini, ya ada yang baru lulus kuliah, ya belum dapat kerja formal diomongin, ya sekarang banyak kan eh, Gojek online, supir taksi S1 itu banyak sekarang baru lulus fresh graduate, bahkan yang S2 juga belum punya kerjaan yang ngojek. Zaman sekarang banyak gitu. Nah, itu jangan kita merendahkan pekerjaan orang ya, status orang. Pokoknya jangan deh nyinggung-nyinggung. Lebaran tuh nggak usah. Ini silaturahim aja. Lebih banyak kita, lebih baik ya banyak ngemil daripada banyak ngomongin orang gitu. Tapi jangan dihabisin juga kue orang di rumah ya. Apalagi jangan, oh, udah ngincer nih. Nggak tahu nih Ustadz Dodi ada apa kagak itu ngincer apa ya. Jambu mete, ya kacang mete diincer, waduh satu toples dia, terkena semurah kan. Jadi jadi kita silaturahmi Idul Fitri yang wajar-wajar, ya. Terus jangan juga flexing, mau mumpung ketemu saudara, ketemu teman, apa aja dipakai, ya jam tangan Rolexnya dikeluarin, ya mama kalungnya, cincinnya, ya gelangnya segede Taliban mau dipakai flexing, ya jangan, nggak usah, kita tunjukkan kesederhanaan, yang penting niat kita bersih, lurusin niat ibadah dari awal, dan kita persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita nanti insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bekal kita untuk bertakwa kepada Allah. Ini penting ya. Jadi manajemen dosa harus di-manage tuh tiap hari. Ya, jangan sampai kita bikin dosa. Jauhin dari prasangka, dari kata-kata yang buruk. Bukan hanya di dunia fisik, tapi juga di dunia maya, digital. Ya, nah ini dan digital ini paling sering orang mengumbar kata-kata nggak baik, ya, hinaan, caci maki, ya, eh, nggak boleh, ya. Bulan puasa, ayo kita puasa, jari tangan kita dari menulis hal-hal yang negatif, ya. Eh, Jaga mulut kita dari mengeluarkan kata-kata keji dan kotor, ya. Eh, Kemudian kendalikan emosi kita, diri kita. Eh, karena sabda Nabi SAW, kalau ada orang, ya, wa insabahu ahadun, ya, falyaqul inni shaim. Kalau kita dicela, ya, dicaci oleh orang, kita nggak usah balas. Bilang saja saya sedang berpuasa. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf nggak bisa nemenin sampai jam 7 karena jam 7 udah sono udah siap-siap, udah tapping ya. Terima kasih Pak Olis. Mudah-mudahan berkah selalu, dan mohon maaf dan mohon ridhonya sebelum bulan puasa. Mari kita saling bermaaf-maafan ya, minta ridho kepada Allah, ya, banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, eh, maaf kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau ada hal-hal yang selama ini menyinggung dan menyakiti. Agar kita masuki bulan Ramadan ini dalam keadaan hati yang lapang, bersih, ya, terhindar dari segala macam keburukan-keburukan, dan jadi asbab hidayah, asbab turunnya rahmat Allah dan pertolongan Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Karena ibadah Ramadan ini kita perlu pertolongan Allah. Ya. Kalau nggak ditolong sama Allah, pokoknya ribet dah. Nah, nanti nggak bisa manage ya diri kita ini sebaik-baiknya. Demikian, Nasrullah Fatul Qarib, Bashir Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz Fahmi Salim yang tadi sudah memberikan pengantar, insya Allah mudah-mudahan perjuangan dakwah Ustaz Fahmi Salim juga yang memang jam 7 sudah harus ada di
tempat lain ya, karena berdakwah juga. Kita doakan Allah senantiasa menjaga guru kita. Dan tentu bagi kita yang alhamdulillah tadi walaupun sebentar sudah ada file kajiannya yang tadi dibahas oleh Ustaz Fahmi Salim bagaimana menjalankan ibadah Ramadan ini. Nah, kita bisa simak ya. Sudah di-share di chat, silakan untuk mendownloadnya dan kemudian bacanya masing-masing, kemudian eh, mendalaminya. Mudah-mudahan juga di bagian terakhir tentu kita akan bisa sharing diskusi ya dengan sahabat-sahabat semuanya yang alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah bagi kita untuk berjumpa dengan Ramadan, sebuah momentum yang jangan sampai kita sia-siakan. Sebagaimana tadi dikisahkan, Rasulullah sempat iri dengan generasi terdahulu yang umurnya usianya panjang, kemudian juga fisiknya kuat. Ternyata Allah memberikan satu anugerah bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya Lailatul Qadar. Dan tentu ini insya Allah kita akan bahas kembali di beberapa kesempatan lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan. Dan sebagai informasi juga, alhamdulillah, alhamdulillah di pekan depan ya, Majelis Keluarga Indonesia juga akan melakukan tarhib langsung, tarhib dalam bentuk khitan rutin kita yang dikelola oleh Majelis Keluarga Indonesia bersama kerjasama dengan Rumah Tanzil dan MKI, yang alhamdulillah di tanggal 14 ya, di hari Sabtu akan menggelar kegiatan khitan, dan alhamdulillah sudah ada yang mendaftar untuk eh, mendapat satu kenikmatan dari sedekah yang kita share setiap pagi, sedekah yang kita bagi setiap pagi kepada Majelis Keluarga Indonesia. Amanah inilah insya Allah yang salah satunya kami lakukan berupa kegiatan khitan gratis untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan insya Allah ini, dan nanti untuk informasi detail itu saya undang dulu Bu De Darmi. Assalamualaikum Bu De. Untuk kegiatan khitan ini insya Allah ya diselenggarakan di tanggal 14, eh, dan mudah-mudahan juga kita bisa isi juga dengan kegiatan lain, tempatnya di rumah khitan Zidar MPI dan juga di rumah Betawi Babe Haikal ya. Insya Allah kegiatan ini tentu tidak hanya khitan, kita bisa bersilaturahim menjelang hadirnya Ramadan. Tentu kita bisa berjumpa para sahabat semuanya, kita bisa berbagi ya kebahagiaan. Barangkali ada hal yang bisa kita diskusikan juga bersama para sahabat semuanya. Ada pengurus, ada pembina-pembina MKI, dan insya Allah kita undang juga para guru kita yang mungkin waktunya bisa luang gitu ya untuk hadir juga, kemudian berjumpa dan tentu bersilaturahim dengan kita semua. Sebagai informasi, silakan yang ingin berdonasi gitu ya, untuk sudah di-share di grup, yang ingin berdonasi untuk kegiatan khitan rutin ini bersama Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bagian dari wasilah ibadah yang Allah tentu lipat gandakan pahalanya, karena ibadah khitan ini memang luar biasa ya. Bekasnya akan terbawa hingga si yang bersangkutan, anak-anak yang di khitan itu tumbuh dewasa, bahkan hingga wafat mereka. Tentu bekas-bekas ibadah atau sedekah yang kita lakukan itu terus terbawa sehingga mereka bisa ibadah dengan lebih baik ya, dalam sholat mereka, dalam ibadah-ibadah lainnya mereka. Jadi salah satunya adalah ada bekas sedekah yang kita lakukan. Alhamdulillah, mari sama-sama jamaah di jelang Ramadan ini ada sisa hari-hari yang kita bisa manfaatkan untuk beribadah. Salah satunya ibadah yang juga utama adalah bersedekah di pagi hari ya. Karena pagi hari disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ada dua malaikat yang turun, dan yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari sebuah ganti yang banyak ya. Dan tapi kabar buruknya, satu malaikat malah mendoakan sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang pelit di pagi hari
dengan satu kehancuran. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari doa malaikat ini yang setiap pagi hadir untuk mendoakan kita. Dan tentu majlis ilmu menjadi salah satu majlis yang insya Allah MPI terus istiqomah. Setiap Ramadan kita akan dibersamai oleh para guru kita. Ada Babe Haikal Hasan, ada Ustaz Fahmi Salim, ada Ustaz Dodi Al-Jambari, ada Tuan Guru Span Fajar, dan para guru yang lainnya untuk menemani di Ramadan kita dengan kajian-kajian ilmu di pagi hari dan sore hari menjelang berbuka puasa. Dan juga ada kegiatan biasanya tadarus bersama, tadarus jamaah yang dibimbing oleh Tuan Guru Span Fajar. Silakan nanti yang belum bergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia untuk bisa klik linknya ada di chat ya. Kita akan informasikan berbagai kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah sudah selama ini kita terus istiqamah menghadirkan kajian-kajian ilmu setiap pagi dan di malam hari. Di pagi hari ada banyak kegiatan kajian ilmu dengan beragam tema ya. Dan insya Allah di besok hari kita juga akan dibersamai oleh Ustaz Dodi Al-Jambari dalam kajian Asmaul Husna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita walaupun sedikit, tapi yang penting Allah ridha, dan mudah-mudahan dengan amal ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan dari jamaah yang ditutup atau ingin sharing, kita masih membuka ruang waktu sekitar 15 menit. Silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Holis. Filenya ada di chat ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya